yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video pembelajaran. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku sekalian semua yang berada di rumah beserta keluarga diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dimudahkan dalam aktivitasnya dan senantiasa dalam lindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Kita awali pelajaran kita dengan doa. Semoga dengan doa ini mengantarkan kita semua belajar dalam kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mari kita bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan lewat pelajaran video atau PowerPoint. Terlebih dahulu, pada anak sekalian, perhatikan penjelasan-penjelasan yang akan nanti disampaikan. Semoga penjelasan nanti akan mudah dipahami, dimengerti, dan senantiasa dapat dipraktekkan, dilakukan lewat kegiatan kita kesehariannya dan menjadikan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, perhatikan video pembelajaran di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mempelajari bab yang ketiga dengan tema menunai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru di kelas 9. Terlebih dahulu kita mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu menunai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah indahnya menghormati kedua orang tua dan guru. Yang kedua, taat kepada orang tua dan guru.
Selanjutnya, mengambil keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan taat kepada guru. Sikap yang akan ditimbulkan adalah sikap mulia. Sikap ini adalah menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, dan ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Kita akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu taat dan patuh kepada orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua ini adalah taat kepada orang tua atau disebut juga dengan birrul walidain. Hal ini merupakan bagian dalam etika atau sikap akhlak dalam Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim meskipun kedua orang tuanya non-muslim atau beragama lain. Selanjutnya, setiap muslim wajib menaati semua perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kita diwajibkan untuk taat, diwajibkan untuk mengikuti apa yang menjadi dari orang tua atau yang disampaikan kepada orang tua kepada kita, selama yang diperintahkan atau yang disampaikan itu tidak bertentangan kepada perintah Allah, maka kita ikuti. Selanjutnya, birrul walidain merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama. Birrul walidain atau bergaul kepada orang tua ini adalah yang paling utama. Dalam arti bergaul atau berhubungan terhadap orang tua dengan sebaik-baiknya. Adapun hukum taat dan patuh kepada orang tua, yaitu para ulama sepakat bahwa hukum berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib atau fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan kepada mereka perkataan yang mulia atau perkataan yang baik. Surah Al-Isra 17 ayat 23. Kemudian hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup. Artinya, apa saja sih yang wajib kita lakukan terhadap orang tua yang masih hidup? Yaitu di antara hak orang tua ketika masih hidup
adalah pertama, mentaati atau menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Selama tidak mendurhakai Allah, selama tidak ada larangan dari Allah, maka kita wajib menaatinya. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Jadi kita disuruh merendahkan diri, jangan meninggikan diri atau tinggi atau sombong terhadap orang tua, atau merasa tinggi, ya, merasa hebat terhadap orang tua. Jadi kita dianjurkan untuk merendahkan diri. Yang ketiga, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Jangan berbicara dengan kasar atau dengan keras, maka kita berbicara dengan lembut. Yang keempat, memenuhi sumpah kedua orang tuanya. Yang kelima, membuat mereka ridho dengan berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Dan yang keenam, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Selanjutnya, hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal. Apa saja yang harus kita wajib laksanakan ketika orang tua kita sudah meninggal? Di antara hak tersebut adalah pertama, mensolati keduanya. Ketika orang tua kita meninggal, maka kita harus mensolatinya. Yang kedua, beristighfar untuk memohon ampun atas dosa kedua orang tua. Senantiasa kita istighfar, memohonkan keampunan orang tua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Janji yang sudah disampaikan oleh orang tua selama dia hidup. Ketika dia meninggal, maka janji itu kita tunaikan, kita laksanakan. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Misalnya ada orang tua kita mempunyai teman, maka kita muliakan temannya, atau kita pergauli dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan termasuk berbakti kepada orang tua. Ini hak-haknya yang perlu kita laksanakan. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah. Kerabat ibu dan ayah kita sering-sering bersilaturahim atau silaturahmi, mengunjungi dan berbuat baik pula kepada kerabatnya tersebut. Selanjutnya, ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dari bapak. Ibu memiliki keutamaan dari bapak, yaitu 3 tingkat kedudukannya. Kita lihat di dalam salah satu hadis Nabi yang artinya, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi?" Beliau baru menjawab, "Kemudian barulah bapakmu."
kemudian kerabat yang paling terdekat. Jadi ini keistimewaan dan keutamaannya kita berbakti kepada ibu kita, karena ibu kita yang paling banyak berjasa kepada diri kita. Kita lihat ketika kita di dalam kandung, itu di dalam kandungan ibu kita itu bersusah-susah payah. Baru ketika melahirkan itu bersusah-susah payah, taruhannya hidup atau mati. Setelah kita dilahirkan, kita disusui lagi, kita dijaga. Luar biasa kedudukan seorang ibu dan kedudukan seorang ayah atau bapak itu bukan hanya sekedar kita memuliakan atau menghormati betul ibu kita, tapi ayah kita pun kita harus hormati, karena kedua-duanya pun memiliki jasa yang besar bagi kita. Mendidik kita, menyekolahkan kita, mencari rezeki untuk diri kita. Jadi kedua orang tua kita harus hormati betul-betul. Tapi di sini Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan ibu itu kedudukannya 3 tingkat dari bapak. Makanya Rasulullah ditanya, dia menjawab berulang-ulang kali, 3 kali, ibumu, baru bapakmu. Setelah itu kerabat yang paling terdekat. Selanjutnya, keberkahan berbakti kepada orang tua. Adapun keberkahan berbakti kepada orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang pertama itu kunci masuk surga, akibat berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada orang tua itu merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah, merupakan jihad di jalan Allah. Apabila kita meninggal pada saat kita berbakti pada orang tua, itu nilai-nilai jihad yang ada pada diri kita. Selanjutnya, yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat meleburkan dosa-dosa besar. Jadi kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah dosa-dosa besar kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, taat kepada orang tua dan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisal fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapak, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ya, selanjutnya kita akan membahas hormat dan patuh kepada guru. Ya. Selain berbuat baik kepada kedua orang tua di rumah, kita juga harus berbuat baik kepada orang tua di sekolah, yaitu guru kita. Mereka yang telah mengajar dan membekali kita dengan ilmu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Jadi bapak dan ibu guru juga orang tua yang harus dihormati dan ditaati, karena mereka
adalah orang tua kita di sekolah. Kalau orang tua kita di rumah yang membimbing kita di rumah, mendidik kita di rumah, yang memperhatikan kita di rumah, itu adalah ayah dan ibu kita. Sedangkan bapak dan ibu guru kita adalah yang orang selain memberikan ilmunya, juga mendidik kita dan membimbing kita agar kita senantiasa berakhlak mulia terhadap guru dan terhadap teman-teman dan orang-orang yang di sekelilingnya yang berada di lingkungan sekolah. Bahaya merendahkan guru. Jadi guru kita jangan sekali-kali kita merendahkan. Kalau kita merendahkannya, maka akan sangat berbahaya sekali. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau 3 penderitaan. Yang pertama adalah sempit rezekinya. Artinya Allah tidak akan membukakan pintu-pintu rezekinya. Ya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Artinya ilmu yang dia terima itu tidak ada berkah, tidak bermanfaat, ya, baik dirinya maupun orang lain, baik ilmunya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Artinya dia tidak beriman ketika wafat atau meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Semoga dengan bahaya dari merendahkan guru, kita semua dijauhkan dari sifat-sifat ini dan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara menghormati guru sebagai berikut. Perlu kita menghormati guru, ada cara-caranya. Yang pertama adalah tetap rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu kita lebih banyak daripada gurunya. Yang kedua, menaati setiap arahan dan bimbingan guru. Dan yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisinya. Yang keempatnya, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Dengan menghormati guru, kita akan mendapat keuntungan sebagai berikut. Keuntungannya yang kita peroleh adalah, pertama adalah ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Artinya ilmu yang kita miliki akan bermanfaat sekali bagi diri dan kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Apabila kita menghormati guru kita, maka pelajaran yang kita terima, yang kita perhatikan itu akan mudah, ya, kita terima. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Jadi orang yang senantiasa menghormati guru itu akan mendoakannya. Tentunya doa yang baik sekali. Alhamdulillah selesai ya, materi kita. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan ucapan-ucapan yang dicintai dan disukai Allah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita telah selesai.
Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat kita pahami dan kita pelajari dengan mudah, dan kita dapat mengikuti evaluasi dengan semangat dan menjawab dengan benar. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Terlebih dahulu Bapak ingatkan tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Semoga senantiasa apa yang kita pelajari ini mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la